salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi durja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwa limuqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Anak-anak sekalian, silahkan dibuka kitabnya halaman 222. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu ats-tsaminata asyara. Al-qaidatu tawi qaidah ats-tsaminata asyara kang kaping 18 iku an-nadiru hal yulhaqu bi jinsihi au bi nafsihi. Qaidah an-nadiru hal yulhaqu bi jinsihi au bi nafsihi. An-nadiru utawi barang kang langka. An-nadiru utawi barang kang langka iku hal yulhaqu ana ta dipadhakake apa an-nadir. Iku hal yulhaqu ana ta dipadhakake apa an-nadir bijinsihi kelawan jenise an-nadir. Bijinsihi kelawan jenise an-nadir. Au binafsihi utawa kelawan kahanane an-nadir. Au binafsihi utawa kelawan kahanane an-nadir. Qaidah yang ke-18. An-nadiru hal yulhaqu bi jinsihi au bi nafsihi. Perkara yang langka itu apakah disamakan dengan sejenisnya ataukah dengan dirinya sendiri. Maksudnya perkara yang jarang terjadi itu apakah hukumnya itu disamakan dengan sejenisnya ataukah dihukumi secara tersendiri. Maksudnya tidak disamakan dengan sejenisnya. Misalnya pada contoh yang pertama itu ada az-zakar al-mubhan, alat kelamin orang laki-laki yang terpotong. Ini namanya an-nadir, perkara yang jarang terjadi. Ini bukan contoh yang jorok loh ya, tapi memang di kitabnya ada.
Itu pada nomor 1 Masud Zakari Al-Mubani. Nah, pertanyaannya, apakah alat kelamin seorang laki-laki yang terpotong itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya? Artinya hukumnya disamakan dengan alat kelamin laki-laki yang tidak terpotong. Ataukah alat kelamin laki-laki yang terpotong itu dihukumi secara tersendiri? Artinya berbeda dengan alat kelamin seorang laki-laki yang tidak terpotong. Tsumma halin nadiru bil jinsi awi binafsihi yulhaku khulfun qad ruwi wa fil furu'i lam yakun mu'talafa al qawlu bin tarjihi bal mukhtalafa wal jazmu bil awwali jaa fi suwar kadzaka bitsani kama qad ishtahar. Tsumma halin nadiru nuli ana ta utawi barang kang langka. Nuli ana ta utawi barang kang langka bil jinsi kelawan jenise. Bil jinsi kelawan jenise. Au binafsihi utawa kelawan kahanane an-nadir. Utawa kelawan kahanane an-nadir. Iku yulhaku dipadhaake apa an-nadir. Iku yulhaku dipadhaake apa an-nadir. Khulfun ai jawabul hal utawa jawabul istifham. Iku khulfun persulayan. Iku khulfun persulayan. Qadruwi kang teman-teman diriwayatake apa khulfun. Qadruwi kang teman-teman diriwayatake apa khulfun. Wafil furu'ilan ing dalem pira-pira cabang. Wafil furu'ilan ing dalem pira-pira cabang. Lam yakun ora ana. Lam yakun ora ana iku mu'talafa padha. Iku mu'talafa padha. Apa al-qaulu pendapat? Apa al-qaulu pendapat? Bitarjihi kelawan ngunggulake. Bitarjihi kelawan ngunggulake. Bal mukhtalafa balik dibedakake. Bal mukhtalafa balik dibedakake. Wal jazmulan utawi mutusake. Wal jazmulan utawi mutusake bil awali kelawan pendapat kang kawitan ai yulhaku bijin sihi. Bil awali kelawan pendapat kang kawitan ai yulhaku bijin sihi. Iku jaa teko apa al jazmu. Iku jaa teko apa al jazmu. Fi suwar ing dalem pira-pira conto. Fi suwar ing dalem pira-pira conto. Kadzaka kaya mengkono-mengkono al-jazmu. Kadzaka kaya mengkono-mengkono al-jazmu. Bisani kelawan pendapat kang kaping pindho ai binafsihi. Bisani kelawan pendapat kang kaping pindho ai binafsihi. Kama kaya perkara qadistahar kang teman-teman kuncara apa ma. Qadistahar kang teman-teman kuncara apa ma.
An-nadiru utawi barang kang longko. An-nadiru utawi barang kang longko iku hal yulhaku ana ta dipadhakake apa an-nadir. Iku hal yulhaku ana ta dipadhakake apa an-nadir. Bijinsihi kelawan jenise an-nadir. Bijinsihi kelawan jenise an-nadir. Au binafsihi utawa kelawan kahanane an-nadir. Au binafsihi utawa kelawan kahanane an-nadir. Fihi ku tetep ing dalem jawabu hal utawa jawabul istifham. Khilafun utawi persulayan. Khilafun utawi persulayan. Wa tarjihulan utawi ngunggulake. Wa tarjihulan utawi ngunggulake iku mukhtalafun dibedakake. Iku mukhtalafun dibedakake. Fil furu'i ing dalem pira-pira cabang. Fil furu'i ing dalem pira-pira cabang. An-nadiru hal yulhaku bijinsi au binafsihi. Perkara yang langka, yang jarang terjadi, apakah hukumnya itu disamakan dengan sejenisnya ataukah dihukumi secara tersendiri? Fihi khilafun. Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat. Artinya ada yang menyatakan bahwasanya perkara yang langka itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya perkara yang langka itu dihukumi secara tersendiri. Jadi tidak disamakan dengan sejenisnya. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'i. Dan pengunggulan di antara dua pendapat itu dibedakan pada beberapa permasalahan. Maksudnya nanti pada satu masalah pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya perkara yang langka itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya. Dan pada masalah yang lain pendapat yang diunggulkan itu adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya perkara yang langka itu dihukumi secara tersendiri. Jadi tidak disamakan dengan sejenisnya. Minha iku tetap setengah saking furu'. Minha iku tetap setengah saking furu'. Masul zakari utawi dawuh masul zakari. Masul zakari utawi demek zakar. Masul zakari utawi demek zakar. Al-mubani kang diketok. Al-mubani kang diketok. Iku fihi iku tetep ing dalem masul zakar al-muban. Wajhani utawi pendapat loro. Wajhani utawi pendapat loro. Aswahu mautawi luweh sohai wajhani. Aswahu mautawi luweh sohai wajhani. Iku annahu sak temene maksud zakar al-muban. Iku annahu sak temene maksud zakar al-muban. Iku yungkidu batalake opo maksud zakar al-muban. Iku yungkidu batalake opo maksud zakar al-muban. Al-wudu'a ing wudu. Al-wudu'a ing wudu. Li'annahu krono sak temene az-zakar al-muban.
Li'annahu krono sak temene adzakar al-muban iku yusamma diarani opo adzakar al-muban iku yusamma diarani opo adzakar al-muban zakaron ing zakar, zakaron ing zakar. Contoh yang pertama adalah masud zakari al-mubani, memegang zakar yang terpotong. Ini jangan dibayangkan, pokoknya didengarkan saja, terutama yang putri. Bahaya kalau sampai membayangkan. Nah, zakar yang terpotong itu namanya an-nadir, perkara yang langka. Apakah zakar yang terpotong itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu zakar yang tidak terpotong atau masih menempel pada diri seorang laki-laki? Sehingga ketika seseorang memegang zakar yang terpotong tersebut itu, wudunya dihukumi batal, karena hukumnya disamakan dengan orang yang memegang zakar yang tidak terpotong atau masih menempel pada diri seorang laki-laki. Ataukah zakar yang terpotong tersebut itu dihukumi secara tersendiri, sehingga ketika dipegang oleh seseorang maka wudunya tidak batal, karena hukumnya berbeda dengan orang yang memegang zakar yang tidak terpotong atau masih menempel pada diri seorang laki-laki. Fihi wajhani. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya zakar yang terpotong itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu zakar yang tidak terpotong atau masih menempel pada diri seorang laki-laki. Sehingga ketika seseorang memegang zakar yang terpotong tersebut itu, maka wudunya batal. Ada juga yang berpendapat bahwasanya zakar yang terpotong itu dihukumi secara tersendiri, artinya hukumnya tidak disamakan dengan sejenisnya, yaitu zakar yang tidak terpotong atau masih menempel pada diri seorang laki-laki. Sehingga ketika dipegang maka ya tidak membatalkan wudu. As-sahuma annahu yungkidu al-wudu'a. Menurut kaul asoh, di antara dua pendapat tersebut itu bahwasanya memegang zakar yang terpotong itu membatalkan wudu. Li'annahu yusamma zakaron. Karena zakar yang terpotong itu masih disebut sebagai zakar. Jadi tidak ada perbedaan antara zakar yang terpotong sama zakar yang tidak terpotong. Yang terpotong disebut zakar, yang tidak terpotong juga disebut zakar. Oleh karena itu, memegang zakar yang terpotong itu membatalkan wudu, karena hukumnya disamakan dengan memegang zakar yang tidak terpotong. 2. Lamsul adwi utawi gepok anggota. Lamsul adwi utawi gepok anggota al-mubani kang ditugel. Al-mubani kang ditugel.
minal mar'ati saking wong wadon, minal mar'ati saking wong wadon. Iku fihi ku tetep ing dalem lamsul atwi al-muban. Iku fihi iku tetep ing dalem lamsul atwi al-muban. Wajhani utawi pendapat loro. Wajhani utawi pendapat loro. As-sahhu ma utawi luwih sahih wajhani. As-sahhu ma utawi luwih sahih wajhani iku adamun naqdi ora anane batalake wudu. Iku adamun naqdi ora anane batalake wudu. Li'annahu krana sak temene al-atwi al-muban. Li'annahu krana sak temene al-atwi al-muban. Iku la yusamma ora diarani apa al-atwi al-muban. Iku la yusamma ora diarani apa al-atwi al-muban. Imro'atan ing wong wadon. Imro'atan ing wong wadon. Wa naqdulan utawi batalake. Wa naqdulan utawi batalake iku manutun dihubungake. Iku manutun dihubungake. Bilamsin kelawan ngepok. Bilamsin kelawan ngepok. Contoh yang kedua, lamsul atwi al-mubani minal mar'ati. Menyentuh anggota tubuh seorang wanita yang terpotong. Misalnya, ada seorang wanita yang mengalami kecelakaan yang sangat hebat sehingga menyebabkan kakinya harus diamputasi. Lah, kaki yang diamputasi atau dipotong itu namanya an-nadir, perkara yang langka. Pertanyaannya, apakah kaki seorang wanita yang telah dipotong tersebut itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu kaki seorang wanita yang tidak terpotong. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang menyentuh kaki seorang wanita yang terpotong itu, maka wudunya dihukumi batal. Ataukah kaki seorang wanita yang terpotong itu dihukumi secara tersendiri, artinya tidak disamakan dengan kaki seorang wanita yang tidak terpotong. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang menyentuh kaki seorang wanita yang terpotong itu, wudunya tidak batal. Fihi wajhani. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya kaki seorang wanita yang telah terpotong tersebut itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu kaki seorang wanita yang tidak terpotong. Sehingga ketika ada orang laki-laki yang menyentuh kaki seorang wanita yang terpotong tersebut itu, wudunya batal. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kaki seorang wanita yang telah terpotong itu dihukumi secara tersendiri. Maksudnya tidak disamakan dengan kaki seorang wanita yang tidak terpotong. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang menyentuh kaki seorang wanita yang telah terpotong itu, wudunya tidak batal. As-sahhuma adamun naqdi. Menurut kaul as-sahh, di antara dua pendapat tersebut itu, yaitu pendapat yang menyatakan
bahwasanya wudunya seorang laki-laki yang menyentuh kaki seorang wanita yang telah terpotong itu dihukumi tidak batal. Li'annahu la yusamma imra'atan. Alasannya karena kaki seorang wanita yang telah terpotong itu tidak disebut sebagai seorang wanita. Jadi ini berbeda dengan pada contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama tadi, zakar yang terpotong dengan yang tidak terpotong namanya sama, tetap zakar. Terpotong disebut zakar, tidak terpotong juga disebut zakar. Berbeda dengan anggota tubuh seorang wanita. Kalau anggota tubuh tersebut itu masih menempel pada seorang wanita, maka anggota tubuh itu disebut seorang wanita. Yang apabila disentuh oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya tentunya, maka hal itu akan membatalkan wudu. Dan apabila anggota tubuh seorang wanita tersebut telah terpotong, maka anggota tubuhnya itu tidak disebut sebagai seorang wanita. Misalnya seperti tadi itu, kaki seorang wanita itu diamputasi. Maka kaki yang diamputasi itu namanya bukan seorang wanita lagi, tapi kaki yang diamputasi. Wanakdu manutun bilamsin. Dan pembatalan wudhu itu dihubungkan dengan menyentuh. Jadi yang membatalkan itu adalah menyentuh seorang wanita, bukan terbatas pada menyentuh tangan, kaki atau yang lain. Jadi menyentuh seorang wanita. Oleh karena itu, menyentuh anggota tubuh seorang wanita yang telah terpotong itu tidak membatalkan wudu. Jadi dalam masalah ini pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya perkara yang langka itu dihukumi secara tersendiri atau hukumnya tidak disamakan dengan sejenisnya. 3. Lau halafa, lamun sumpah sapa man, lau halafa lamun sumpah sapa man, layak kulu ora bakal mangan sapa man, layak kulu ora bakal mangan sapa man, allahma ing daging, allahma ing daging. Fa'akala nuli mangan sapa man, fa'akala nuli mangan sapa man almaitata ing batang, almaitata ing batang. Fafi mongko iku tetep ing dalem lau halafa, fafi mongko iku tetep ing dalem lau halafa wajahani utawi pendapat loro, wajahani utawi pendapat loro. As-sahhuhuma utawi luwih sahih wajahani, as-sahhuhuma utawi luwih sahih wajahani Indan Nawawi yang dalam mungguwe Imam Nawawi, Indan Nawawi yang dalam mungguwe Imam Nawawi iku adamul hanafi ora anane ngelanggar sumpah, iku adamul hanafi ora anane ngelanggar sumpah. Masalah yang ketiga, lau halafa la yakulu al-lahma fa'akala al-maitata. Seandainya ada seseorang yang bersumpah dia tidak akan memakan daging, lalu orang tersebut memakan bangkai. Fafihi wajahani. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat. As-sahhuma indan Nawawi adamul hanafi. Menurut Imam Nawawi, qaul ashah di antara dua pendapat tersebut itu
adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya orang tersebut dihukumi tidak melanggar sumpah. Dalam masalah ini, an-nadhir atau perkara yang langka itu adalah al-maitah atau bangkai. Pertanyaannya, apakah memakan bangkai itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu memakan daging hewan yang telah disembelih? Maksudnya disamakan dalam segi memakan dagingnya, bukan dalam hukum halal dan haramnya. Ataukah orang yang memakan bangkai itu dihukumi secara tersendiri, artinya hukumnya tidak disamakan dengan orang yang memakan daging hewan yang telah disembelih. Fafihi wajhani, dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya orang yang memakan bangkai itu hukumnya disamakan dengan orang yang memakan daging hewan yang telah disembelih. Maksudnya disamakan dalam segi memakan dagingnya, bukan dalam hukum halal dan haramnya. Ada juga yang menyatakan bahwasanya orang yang memakan bangkai itu dihukumi secara tersendiri. Jadi hukumnya tidak disamakan dengan orang yang memakan daging hewan yang telah disembelih. Dan menurut Imam Nawawi, qaul ashah di antara dua pendapat tersebut itu adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya orang yang memakan bangkai itu dihukumi secara tersendiri, atau hukumnya tidak disamakan dengan orang yang memakan daging hewan yang telah disembelih. Oleh karena itu, orang yang telah bersumpah bahwa dia tidak akan memakan daging, lalu dia memakan bangkai, maka orang tersebut itu dihukumi tidak melanggar sumpah. 4. Jima'ul mayyitati, utawi jima' wadon kang wis mati. Jima'ul mayyitati utawi jima' wadon kang wis mati. Iku yujibu majibake apa jima'. Iku yujibu majibake apa jima' alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Al-ghusla ing adus. Al-ghusla ing adus. Wal kafarota lan bayar kafarot. Wal kafarota lan bayar kafarot. An ifsadi shaumi, saking ngrusakake poso. An ifsadi shaumi, saking ngrusakake poso. Wal haji lan haji. Wala yujibu lan ora majibake apa jima'. Wala yujibu lan ora majibake apa jima'. Al hadda ing had. Wala i'adata ghusliha lan ora mbaleni ngedusi mayyitah. Wala i'adati ghusliha lan ora mbaleni ngedusi mayyitah. Alal asokhi ing atase qaul asoh. Alal asokhi ing atase qaul asoh. Fihima ing dalem masalah loro. Fihima ing dalem masalah loro. Masalah loro itu mana? Ai yujibu alaihi al-ghusla wal kafarat, dan wala yujibu al-hadda wala i'adata ghusliha. Masalah yang keempat
Jima'ul mayyitati yujibu alaihi al-ghusla wal kafarata an ifsadis shaumi wal haji. Menjima seorang wanita yang telah meninggal itu mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi dan membayar kafarat jika hal itu merusak puasa atau haji. Misalnya ada seorang wanita yang telah meninggal, lalu jenazah wanita tersebut itu dijima oleh seorang laki-laki, maka laki-laki yang menjimanya itu diwajibkan untuk mandi. Dan apabila jima tersebut itu dilakukan pada saat laki-laki tersebut itu pada waktu puasa Ramadan atau sedang melakukan ibadah haji, maka si laki-laki tersebut itu diwajibkan untuk membayar kafarat. Jadi dalam hal ini perkara yang langka adalah seorang wanita yang telah meninggal, dan hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu seorang wanita yang masih hidup. Oleh karena itu, menurut qaul ashah, orang laki-laki yang telah menjima wanita yang telah meninggal itu diwajibkan untuk mandi dan membayar kafarat apabila jima tersebut itu dilakukan pada saat laki-laki tersebut itu dalam keadaan puasa atau sedang melakukan ibadah haji. Wala yujibu al-hadda wala i'adata ghusliha alal ashahi fihima. Menjima wanita yang telah meninggal itu tidak mewajibkan seseorang untuk dihad, dan tidak wajib mengulangi mandinya mayit tadi. Nah, misalnya ada seseorang yang berzina dengan wanita yang telah meninggal, maka orang tersebut itu tidak bisa dikenakan hukuman had, dan mandinya wanita yang telah meninggal itu tidak wajib untuk diulangi. Nah, wanita yang telah meninggal dalam masalah ini namanya an-nadir. Dan menurut qaul ashah, pendapat yang diunggulkan dalam masalah ini adalah bahwasanya perkara yang langka itu dihukumi secara tersendiri atau tidak disamakan dengan sejenisnya. Oleh karena itu, laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang telah meninggal itu tidak bisa dikenakan hukuman had. Begitu pula mandinya wanita yang telah meninggal itu juga tidak wajib diulangi, karena hal ini hukumnya berbeda dengan seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang masih hidup. Wajuzimalan diputusake apa bil awali kelawan pendapat kang kawitan ai yulhaku bijin sihi fi suwarin ing dalam pira-pira conto, fi suwarin ing dalam pira-pira conto. Minha iku tetap setengah saking suwar, minha iku tetap setengah saking suwar man khuliqa utawi dawuh man khuliqa. Man utawi wong khuliqa kang didadekake, khuliqa kang didadekake lahu keduwe man apa wajhani wajah loro, wala yatamayyaz lan ora dadi beda,
Wala yatamayyaz lan ora dadi beda apa azzaitu wajah tambahan. Apa azzaitu wajah tambahan. Minhuma saking wajahani. Minhuma saking wajahani. Iku yajibu wajib. Iku yajibu wajib. Apa ghusluhuma basuh wajahani. Apa ghusluhuma basuh wajahani. Qat'an kelawan pasti. Qat'an kelawan pasti. Pada beberapa permasalahan diputuskan dengan pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya perkara yang langka itu hukumnya disamakan dengan sejenisnya. Di antara beberapa permasalahan itu, yang pertama adalah man khuliqa lahu wajhani. Orang yang dilahirkan dengan dua wajah. Jadi orang tersebut itu lahir dengan mempunyai dua wajah atau dua kepala. Walam yatamayyaz az-zaid minhuma. Dan orang tersebut itu tidak bisa membedakan mana wajah yang asli, mana wajah yang tambahan. Yajibu ghusluhuma qat'an. Maka orang tersebut itu ketika berwudu wajib membasuh kedua wajahnya itu secara pasti. Dalam masalah ini an-nadir adalah wajah tambahan dan hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu wajah asli. Sehingga orang tersebut itu ketika berwudu dia wajib untuk membasuh kedua wajahnya itu. 2. Man utawi wadon. Man utawi wadon khuliqat kang didadekake sapa man. Khuliqat kang didadekake sapa man bila bikarotin kelawan tanpa keperawanan. Bila bikarotin kelawan tanpa keperawanan. Ikulah aku tetap kedue man. Ikulah aku tetap kedue man. Hukmul abkari utawi hukume pira-pira perawan. Hukmul abkari utawi hukume pira-pira perawan. Qat'an kelawan pasti. Qat'an kelawan pasti. Masalah yang kedua, man khuliqat bila bikarotin. Seorang wanita yang terlahir tanpa adanya selaput darah. Selaput darah itu apa? Entahlah, tanya guru biologi saja. Laha hukmul abkari qat'an. Maka wanita tersebut itu dihukumi sebagaimana wanita yang masih perawan secara pasti. Nah, an-nadir dalam masalah ini adalah terlahir tanpa adanya selaput darah. Dan hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu wanita yang mempunyai selaput darah atau wanita yang masih perawan, bukan janda. 3. Man utawi wong atat kang lahirake sapa man biwaladin kelawan anak. Biwaladin kelawan anak. Lisitati asyurin maring 6 pira-pira wulan. Lisitati asyurin maring 6 pira-pira wulan. Walah dotaini lan rong kecurutan. Walah dotaini lan rong kecurutan minal wat'i saking wati.
minal wat'i saking wati. Iku yulhaku ditemukake sapa walad. Iku yulhaku ditemukake sapa walad. Ilal abi maring bapak. Ilal abi maring bapak. Wa ingkana senajan ana sapa walad. Wa ingkana senajan ana sapa walad iku nadiron langka. Iku nadiron langka. Masalah yang ketiga, man atat biwaladin li sitati asyurin walahdhataini minal wat'i. Seseorang yang melahirkan anak pada masa 6 bulan lebih sedikit dari wati pertama kali. Yulhaku ilal abi wa ingkana nadiron. Maka nasab anaknya tersebut itu dipertemukan dengan ayahnya meskipun hal ini adalah langka. Jadi pada umumnya bayi lahir itu ketika kandungan berumur 9 bulan. Dalam masalah ini bayi tersebut itu lahir ketika kandungan masih berumur 6 bulan, lebih sedikit dari wati yang pertama kali. Maka kelahiran bayi ini namanya an-nadir, perkara yang langka. Dan hukumnya disamakan dengan sejenisnya, yaitu bayi pada umumnya. Oleh karena itu nasabnya dipertemukan dengan ayahnya, seperti bayi pada umumnya atau bayi yang lahir ketika kandungan berumur 9 bulan. Wajuzimalan diputusake apa bisani kelawan pendapat kang kaping pindho ai binafsihi. Apa bisani kelawan pendapat kang kaping pindho ai binafsihi. Fi suwarin ing dalam pira-pira contoh. Fi suwarin ing dalam pira-pira contoh. Minha iku tetap setengah saking suwar. Minha iku tetap setengah saking suwar. Al-usbu'u utawi dawuh al-usbu'u. Al-usbu'u utawi driji. Al-usbu'u utawi driji. Az-zaidu kang tambahan. Ikula tulhaku ora dipadhaake apa usbu' az-zaid. Ikula tulhaku ora dipadhaake apa al-usbu' az-zaid. Bil asliyati kelawan driji kang asli. Bil asliyati kelawan driji kang asli. Fidyati ing dalam bayar diat. Fidyati ing dalam bayar diat. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono al-usbu' az-zaid. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono al-usbu' az-zaid. Sairul a'dha'i utawi sekerine pira-pira anggota. Sairul a'dha'i utawi sekerine pira-pira anggota. Pada beberapa permasalahan itu diputuskan dengan pendapat yang kedua, yaitu yang menyatakan bahwasanya perkara yang langka itu dihukumi secara tersendiri atau hukumnya tidak disamakan dengan sejenisnya. Di antara beberapa permasalahan tersebut yaitu al-usbu'u az-zaidatu la tulhaqu bil asliyati fidyati. Jari tambahan itu tidak bisa disamakan dengan jari yang asli dalam masalah diyat. Pada dasarnya
ketika seseorang itu memotong satu jarinya orang lain, maka orang yang memotong tersebut itu bisa dikenakan hukuman diat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah jari asli. Nah, bagaimana jika yang dipotong itu adalah jari tambahan? Misalnya ada seseorang yang terlahir dengan mempunyai 6 jari. Jadi ada 1 jari tambahan. Dan jari tersebut itu yang dipotong oleh orang lain. Apakah orang yang memotong jari tersebut itu bisa dikenakan hukuman diat? Dalam masalah ini diputuskan bahwasanya orang yang memotong jari tersebut itu tidak bisa dikenakan hukuman diat. Kenapa? Karena jari tambahan itu tidak bisa disamakan dengan jari asli. Begitu pula anggota tubuh yang lain, yang tambahan. Maka orang yang memotongnya tidak bisa dikenakan hukuman diat. Jadi dalam masalah ini an-nadirnya adalah al-usbu az-zaid atau jari tambahan, dan dihukumi secara tersendiri atau tidak disamakan dengan jari asli. Al-qaidatu at-tasiyata asyarah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la dunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la dunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la dunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.